Assalamualaikum. Semangat pagi para pecinta film Bollywood. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Saya Anasir Ramli akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Fighter. Film ini dibintangi oleh aktor tampan kenamaan India Hrithik Roshan, Deepika Padukone, Anil Kapoor, dan lain-lain. Film ini dirilis pada tahun 2024. Kisah filmnya adalah menceritakan sebuah perjuangan yang dilakukan oleh pasukan Angkatan Udara India yang ingin menyelamatkan timnya yang telah disekap oleh kelompok separatis pejuang kemerdekaan Kashmir. Bagaimanakah kisahnya? Ayo kita nonton! Sebelum menonton, jangan lupa dukung channel YouTube saya Anasir Ramli. Like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Adegan awal memperlihatkan video pernyataan singkat dari seorang teroris yang tergabung dalam kelompok separatis Jaish yang bernama Faizan Hamid atas keinginannya untuk memperjuangkan kemerdekaan daerah Kashmir. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 2018, terlihat para jenderal dan petinggi-petinggi negara Pakistan sedang menonton berita di siaran televisi tentang operasi khusus yang dilakukan oleh tentara India yang telah menyerang dan memberantas habis militan Ruhan Ghani dan pasukannya di Lembah Kashmir. Kabar ini telah membuat mereka panik dan geram atas perjuangan mereka yang sia-sia begitu saja. Namun pejuang-pejuang mereka dibabat habis oleh India dalam sekejap mata. Dan dalam kesempatan ini pula, salah seorang pemimpin militan Majid Khan tidak habis akal. Dia membawa salah seorang militan miliknya untuk membalas kembali serangan tersebut. Dia memiliki kemampuan di atas rata-rata dan telah melakukan banyak operasi di negara Afghanistan dan negara-negara tetangganya. Dan dia sangat paham soal bahan peledak. Dia adalah Azhar Akhtar, seorang militan garis keras pejuang kemerdekaan Kashmir. Dalam kesempatan ini pun, Azhar Akhtar mulai menjelaskan misi dan strategi tempur yang akan dia lakukan untuk melumpuhkan awal pemerintah India, yaitu dengan menyerang terlebih dahulu pusat militer India, Pangkalan Angkatan Udara Srinagar. Scene berpindah di Pangkalan Udara India Srinagar. Terlihat dua orang perwira junior yang baru datang dan disambut oleh dua orang perwira seniornya. Mereka pun berbincang-bincang tipis. Tidak berselang lama, terlihat sebuah helikopter yang sedang melakukan pendaratan di landasan dengan pilot seorang wanita cantik bernama Squadron Minal Ratore atau biasa disapa Mina. Mereka pun berkenalan dan bercanda tipis. Tidak berselang lama, tiba-tiba sebuah pesawat tempur melintas dengan cepat di atas kepala mereka, di mana awak pesawat dengan lihai dan lincahnya dengan melakukan atraksi terbang rendah secara terbalik. Dia melakukannya dengan penuh kontrol. Dia adalah pedang kehormatan Komandan Skuadron Samsir Patania dengan tanda panggilan Petty. Dia pun mendaratkan pesawatnya. Petty pun turun dari pesawatnya dan disambut dengan hangat oleh lettingnya sekaligus sahabatnya Skuadron Taj. Mereka pun saling berkenalan dengan tim lainnya. Terlihat dari jauh, komandan mereka Kapten Regu Rakesh Jaising dengan tanda panggilan Rocky tiba di pangkalan tersebut dan memasuki ruangan rapat. Kapten Rocky memperkenalkan diri dan menyambut kedatangan prajurit-prajuritnya dan memberikan arahan serta peringatan kepada mereka untuk selalu berlatih dengan serius dalam mengasah kemampuan dan skill mereka, serta bekerja sama dan solid dengan tim dalam satu komando. Pada malam harinya, Petty mendatangi sebuah klub malam dan terlihat rekan-rekannya berada di situ juga. Mereka pun berkumpul di satu meja. Suasananya cukup hangat dan begitu akrab. Mereka pun bercanda dan bergurau riang, sembari mengingat kembali masa-masa mereka di akademi dulu. Lalu salah seorang dari mereka memberikan tantangan kepada Petty untuk dapat merayu dan menaklukkan wanita yang duduk di sebelah dengan senyuman manisnya. Petty pun melakukannya. Alhasil dia berhasil menggoda dan mengambil makanan wanita-wanita itu. Kemudian mereka pun menyantap hidangannya. Scene berpindah di lain tempat.
terlihat Azhar Akhtar dan Majid Khan sedang bermufakat untuk mengangkut bom RDX-nya melalui jalur sungai. Majid pun melakukan pekerjaan tersebut, dan ternyata itu adalah jebakan yang dibuat oleh Azhar untuk menyingkirkan Majid dari misi mereka. Majid pun ditangkap oleh tentara India. Di pangkalan udara Srinagar, terlihat Komandan Rocky sedang memberikan arahan serta bimbingan latihan kepada para prajuritnya. Dalam sesi latihan ini, mereka harus bisa melindungi helikopter yang akan mengevakuasi para korban, dan Rocky akan berperan menjadi musuh mereka. Sesi latihan pun dimulai. Patty berhasil menggiring pesawat musuh untuk menjauhi helikopter mini. Terjadilah kejar-kejaran pesawat Rocky dan Patty yang begitu epik. Namun naasnya, di lain tempat pesawat musuh lain berhasil menyerang helikopternya mini. Patch gagal melindungi helinya. Sementara di lain tempat, Rocky dan Patty masih sibuk saling kejar-mengejar. Rocky berhasil mengunci pesawatnya Patty. Namun dengan lincahnya, Patty berhasil menghalau dan keluar dari kuncian Rocky dan berhasil mengunci dan menyerang balik pesawatnya Rocky. Meski berhasil mengalahkan Rocky, namun dia gagal dalam misi penyelamatan helikopternya. Rocky pun marah dan menunggunya di markas. Sesampainya di markas, Rocky sangat geram dan marah besar terhadap mereka semua. Dia sangat kecewa atas ketidakkompakan timnya untuk melindungi helikopternya. Karena kesalahannya, dia telah menewaskan pilot helikopternya. Ucapan Rocky ini pun mengingatkan kembali kepada Patty atas peristiwa tewasnya tunangannya Naina Jaising 2 tahun lalu sebagai pilot helikopter. Pada malam harinya, mereka berkumpul saling menghibur diri. Namun Patty masih galau atas ucapan Rocky. Buzz pun menghampiri dan berusaha memberikan semangat padanya. Sesaat kemudian, Buzz meminta kepada Patty untuk membacakan syair puisi yang pernah dia baca saat di akademi dulu. Kau akan temukan banyak kekasih di dunia ini, tapi tak ada cinta yang sepadan dengan cintamu pada negara. Banyak yang gugur dengan peti berhias emas dan permata, tapi tak ada peti yang lebih indah selain yang terbungkus triwarna. Suasana pun riuh mendengar syair puisinya Patty. Berpindah tempat duduk, Patty dan Mina pun saling curhat tentang keluarga masing-masing. Dan ternyata, menjadi seorang tentara bukanlah keinginan ayahnya Mina. Ayahnya menginginkannya untuk menyelesaikan sekolah dan langsung menikah saja. Pilot penempur bukan untuk perempuan. Hal ini bertentangan dengan impiannya Mina, sehingga membuat hubungan dengan ayahnya saat ini rumit. Lalu mereka pun bergoyang. Keesokan harinya, Komandan Rocky memperkenalkan agen intelijen RAW kepada mereka semua. Agen itu pun mulai menyampaikan informasi tentang penangkapan Majid Khan dengan bahan peledak RDX 200 kilo di Lembah Kashmir. Dan yang menjadi kekhawatiran mereka saat ini adalah militan liar lainnya, Azhar Akhtar, yang terlihat di pelatihan Balakot baru-baru ini. Seorang ahli bahan peledak. Itu pertanda dia akan menuju ke India untuk menyerang. Dan tidak lupa agen tersebut mengingatkan bahwa mereka juga memiliki pilot tempur terbaik bernama Imran Rasul dengan tanda panggil Red Nose. Mereka pun menuju kota Jammu untuk melaksanakan sesi latihan. Di tengah perjalanan, mereka melihat truk rombongan pasukan tentara lain yang sedang menuju Jammu. Mereka pun saling menyapa dengan mengibarkan bendera. Lalu tidak lupa, Minal menunjukkan atraksi helinya kepada mereka. Mereka pun terhibur. Dan pada momen ini pun, Patty dan Minal saling curi pandang. Bunga-bunga cinta pun mulai tumbuh di hati mereka masing-masing. Sesampainya di Jammu, mereka mampir di rumahnya Patty untuk makan-makan. Selesai makan, Patty dan Minal pun jalan-jalan keliling kota Jammu. Di lain tempat, terlihat truk-truk tentara sedang melintasi kota Jammu. Lalu terlihat sebuah mobil merah yang dibawa oleh Faijan Hamid melaju dengan cepat melewati truk-truk itu. Mobil tersebut berisikan bom yang rencana akan diledakkan bersama truk-truk tersebut. Dia pun berhasil menabrak dan meledakkan diri bersama truk-truk itu. Dalam insiden itu, 70 tentara India yang mati dan 80 yang terluka parah.
Lalu mereka pun dipanggil dalam ruangan untuk melihat rekaman video Faijan Hamid sebelum melakukan aksi bom bunuh dirinya. Dalam kesempatan ini pula, agen RAW Zarina menjelaskan bahwa Majid kan memang sengaja diserahkan ditangkap untuk dijadikan umpan, sehingga para tentara akan dikirim menuju Jammu untuk mengatasi kasus tersebut. Dan dalam otak skenario atas insiden ini adalah Azhar Akhtar. Lalu Kapten Roke mengumumkan siaga 1 kepada seluruh pasukan dan memerintahkan kepada Petty untuk ikut ke Delhi bersama Pak Debu memenuhi panggilan kepala WAC. Dalam pertemuan itu, para petinggi-petinggi negara India memutuskan untuk melakukan serangan balas dendam melalui udara terhadap markas kelompok Jais yang beroperasi di wilayah Pakistan. Lalu Petty pun diberi kesempatan oleh Pak Debu. Petty menjelaskan untuk meluncurkan serangan di daerah Jabatop, daerah dekat Balakot, karena tempat tersebut merupakan pusat pelatihan bahan peledak serta tempat pelatihan lebih dari 300 militan kelompok Jais. Petty meyakini juga bahwa ketua Jais, Azhar Akhtar, berada di tempat tersebut. Lalu Petty melanjutkan penjelasan rencana dan strategi serangannya, dan operasi ini disebut Operasi Badar. Misi penyerangan udara pun dimulai. India mengirim puluhan pesawat tempur menuju daerah Balakot, Pakistan. Di markas Jais, terlihat Azhar sedang memeriksa dan mengecek senjata-senjatanya. Tidak berselang lama, Petty dan kawan-kawan menyerang dan meledakkan tempat tersebut tanpa ampun. Seluruh gudang persenjataan musuh dibikin hancur rata dengan tanah. Dalam ledakan itu, Azhar masih selamat dan berhasil menghubungi rekan tim Angkatan Udara Pakistan untuk menyerang balik Petty dan kawan-kawan. Saat Petty dan kawan-kawan ingin balik menuju pangkalannya, tiba-tiba pesawat Tas dan Bas terkunci oleh pesawat musuh. Rupanya itu adalah pesawatnya Rednos, pilot Angkatan Udara terbaik milik Pakistan. Dan tiba-tiba pesawatnya Petty menghilang dari pantauan radar, sementara Rednos masih mengejar dan mengunci pesawatnya Tas. Dan ternyata pesawat Petty menghilang dari radar, yaitu untuk menyerang balik Rednos dari belakang. Petty mengunci pesawatnya Rednos. Mereka pun saling mengunci. Petty pun mengancam Rednos akan meledakkan pesawatnya dalam waktu 5 detik. Karena merasa terjepit, Rednos pun melepaskan kuncian pesawatnya Tej. Alhasil Tej pun selamat. Mereka pun pulang kembali ke pangkalan dengan kemenangan besar. Operasi Badar sukses besar. Sementara di markas tentara Pakistan sedang meratapi kemalangan nasib kelompok Jais yang tewas lebih dari 300 militan, dan mereka pun berniat untuk berhenti menyembunyikan kelompok Jais di wilayah negara mereka. Di saat mereka sedang asik berbincang, tiba-tiba Azhar Akhtar hadir di ruangan itu dan mencoba melakukan agitasi propaganda terhadap mereka serta mengajak mereka untuk berperang melawan negara India. Scene berpindah di lain tempat. Terlihat Petty mengantar Mini pulang ke asramanya. Sesampainya di asrama, Mini tidak tahan lagi menahan perasaannya terhadap Petty dan dia mengungkapkannya pada Petty. Di saat mereka ingin berciuman, tiba-tiba terdengar bunyi sirine panggilan dari pangkalan. Mereka pun bergegas menuju pangkalan udara. Ternyata pesawat F-16 milik negara Pakistan sedang menuju India untuk menyerang. Para pasukan Angkatan Udara India bergegas siap-siap naik ke atas pesawat mereka untuk menghadapi serangan tersebut. Rednos dan kawan-kawan siap-siap menyerang depo amunisi Rajouri milik India. Lalu unit pertahanan udara meluncurkan rudalnya. Rednos CS berhasil menghindar dari serangan rudal dan menembak balik pangkalan depo India sampai hancur. Lalu dari arah belakang pesawat tempur Rocky CS mengejar mereka. Lalu Rednos CS berpindah menuju pangkalan tentara Betalik milik India untuk menyerang. Rednos pun berhasil menghancurkan pangkalan tersebut.
Melihat kondisi itu, Petty dan Tuts dengan nafsu mengejar Red Nose CS sampai keluar dari garis kendali. Sementara di markas komando, Komandan Debu memberikan perintah kepada mereka untuk berhenti mengejar Red Nose dan jangan melintasi garis kendali. Namun radio pesawat mereka terganggu sehingga mereka tidak mendengar perintah tersebut. Red Nose berhasil menjebak mereka dalam kawasan negaranya. Tuts disergap oleh 4 pesawat jet musuh dari arah belakang. Red Nose mengontak dan mengejek Petty melalui saluran radio. Petty berusaha memutar balik arah pesawatnya untuk menyelamatkan Tuts dan Buzz. Red Nose pun melancarkan serangan rudal bertubi-tubi terhadap pesawat Tuts. Akhirnya pesawat Tuts pun terkena tembakan rudalnya. Beruntungnya mereka berhasil melontar keluar dari pesawatnya. Pesawat mereka pun meledak. Mereka terjatuh di kawasan Pakistan. Sesampainya di kantor, Petty dan Raja diinterogasi oleh Komandan Rocky atas kecerobohan mereka tidak mendengar perintah komando. Mereka pun akan diproses lanjut untuk diadili dalam sidang militer. Keesokan harinya, Petty menghadiri acara sidang militer atas kasusnya. Saat dia berjalan menuju ruangan sidangnya, terlihat teman-temannya sedang memberikan semangat kepada orang tuanya Buzz. Terlihat Sachi, istrinya Tuts, sedang menangis di pelukan Minnie. Petty hendak menghampirinya, namun Sachi memalingkan wajah terhadapnya. Dalam putusan sidang kasusnya, Dewan Kehormatan Militer memutuskan Skuadron Samsir Patania didepak dari unit Air Dragon dan diutus menjadi pelatih dan instruktur penerbangan di Akademi Angkatan Udara Hyderabad, India. Pada malam harinya, Minnie menemui Komandan Rocky untuk meminta mempertahankan Petty dalam tim mereka. Namun keputusan Rocky sudah bulat, karena bukan hanya sekali ini saja Petty melakukan kesalahan. Dengan keegoisannya, dia pernah membuat mantan tunangannya tewas dalam operasi evakuasi pasukan Garud 3 tahun lalu. Seandainya dia melarang NG untuk mendekat ke target, mungkin helikopternya tidak akan tertembak, dan mungkin sampai detik ini pun tunangannya masih hidup. Dan ternyata Skuadron Naina Jaising ini merupakan adik kandung dari Komandan Rocky. Mendengar hal itu, Minnie merasa berduka. Komandan Rocky memisahkan Petty dari mereka untuk kebaikan dan keselamatan mereka. Scene berpindah ke tempat Petty yang sedang siap-siap untuk berkemas. Lalu Minnie pun menghampirinya untuk memberikan semangat serta ingin mendengar curahan hati Petty yang sesungguhnya terhadapnya. Namun pada kesempatan ini, Petty menyerah terhadap perasaannya kepada Minnie. Petty merasa dia tidak layak untuk Minnie dan menyuruh Minnie untuk fokus terhadap karirnya saja. Keesokan harinya, Petty menghadap ke kantor Akademi Angkatan Udara Hyderabad untuk memulai pekerjaan barunya. Dia melapor dan menemui komandan barunya. Dalam kesempatan ini pun, komandannya memberikan motivasi serta support terhadapnya. Di tempat baru ini pun, dia ditugaskan untuk menjadi instruktur penerbangan solo terhadap pilot-pilot baru. Tidak berselang lama, terdengar bunyi sirene kondisi darurat, di mana seorang pilot baru dalam kondisi panik dalam latihan perdananya. Di sini Petty berusaha memandu dan mengarahkan pilot tersebut untuk bisa fokus dan mendarat dengan selamat. Alhasil pilot itu pun selamat atas panduan dan arahan Petty. Tugas pertama sukses dia lakukan. Hari demi hari dia lalui dengan mengajar dan menjadi instruktur yang profesional di tempat barunya. Dia sangat enjoy melakukannya, meski kenangan lama sering datang menghantuinya. Tibalah saatnya hari pelantikan seluruh siswa didik akademinya. Petty pun hadir dalam kesempatan itu. Dia bergabung dan melihat suasana yang cukup akrab di antara siswa. Melihat hal itu, mengingatkan kembali akan suasana keakrabannya bersama teman-temannya dulu. Tidak berselang lama, dia menemui komandannya untuk meminta izin mundur dari Angkatan Udara. Namun komandannya mengabaikan dan memberikan cuti terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk mundur. Keesokan harinya,
Dia mengambil cuti dan ingin terbang menuju Jammu tempat tinggalnya. Namun semua penerbangan menuju Jammu dibatalkan dijadwalkan besok. Lalu dia menggunakan jurus senyum manisnya untuk merayu penjaga konter bandara tersebut agar bisa bertemu dengan manajer operasional guna melobi keberangkatannya hari ini. Dia pun berhasil. Dia pun masuk ke ruangan manajer operasional yang ternyata adalah ayahnya Minal, Abhijit Ratore. Ibunya Minal terhenti ketika mendengar Petty dari Angkatan Udara. Dalam kesempatan ini, Petty berusaha meyakinkan ayahnya Minal untuk selalu bangga terhadap pilihan anaknya hari ini. Tidak mudah menjadi seorang prajurit sekaligus pilot penerbangan militer. Jiwa, raga, dan nyawa yang dia taruhkan untuk membela negaranya. Banyak orang yang menginginkan posisi seperti anaknya, namun dia tidak memiliki kesempatan sama seperti Minal. Maka sebagai orang tua, patutlah bersyukur dan berbangga hati memiliki anak seperti Minal. Ucapan Petty ini pun telah membuat hati kedua orang tua Mina tergugah. Petty pun sampai di Jammu tempat tinggalnya dan disambut dengan hangat oleh ayahnya. Tidak berselang lama, ayahnya Petty memanggilnya untuk menonton siaran televisi tentang pembebasan Tas dan Bas oleh pemerintah Pakistan berkat diplomasi antar kedua negara. Dia pun sangat senang mendengar hal itu. Sementara di penjara militer Pakistan, terlihat Tas dan Bas sedang disiksa oleh Azhar dan pasukannya sebelum mereka dibebaskan. Namun prajuritnya menahan aksi brutalnya Azhar. Scene berpindah ke pangkalan udara Srinagar. Terlihat Mina dan kawan-kawan sedang menunggu kepulangan Tas dan Bas. Tidak lupa Petty pun hadir dalam kesempatan itu. Tibalah helikopter yang mengantar kepulangan mereka. Saat pintu heli dibuka, terlihat pasukan mengangkat tandu jenazah yang keluar dari heli itu. Sontak membuat mereka terdiam dan kaget. Petty pun menghampiri tandu jenazah tersebut. Dan ternyata itu adalah mayatnya Bas. Ternyata sebelum dibebaskan, Bas telah disiksa sampai mati. Sementara Tas masih mereka tahan. Lalu jenazah Bas pun diantar ke rumahnya. Terlihat kedua orang tuanya merasa terpukul dan hancur atas kepergian anaknya. Saat pulang dari pemakaman, Petty berjumpa dengan Sachi, istrinya Tas. Dan Petty pun berusaha meyakinkan Sachi bahwa Tas akan baik-baik saja dan berjanji akan membawa pulang Tas dengan selamat dan akan berdiri tegak di hadapannya. Di lain tempat, terlihat Tas masih disiksa oleh Azhar dan tidak berselang lama dia mendapatkan video call dari agen mata-matanya yang rupanya itu adalah Zarina, agen RAW India. Dia telah menjadi agen ganda dan sekaligus membocorkan informasi penyerangan yang akan dilakukan oleh tentara India pada besok malam. Mendengar hal itu, Tas semakin geram atas penglihatan ini. Sementara di lain tempat, terlihat Komandan Rocky dan Komandan Debu sedang menyusun rencana dan strategi untuk misi penyelamatan dan pembebasan Tas di markas militan Kashmir. Lalu tiba-tiba asistennya Tania melaporkan bahwa seluruh jalur udara penerbangan militer maupun sipil di negara Pakistan telah ditutup untuk sementara waktu. Hal ini membuat mereka kesulitan untuk bisa tembus dan masuk lewat jalur udara. Berpindah ke lain tempat, terlihat Panglima Besar Angkatan Udara Pakistan mendatangi Azhar Akhtar untuk mengklaim atas tewasnya salah satu prajurit India yang mereka Panglima khawatir India akan menyerang secara besar-besaran terhadap negara Pakistan. Dia memang sengaja melakukan itu agar perang ini bisa terjadi. Dia sangat yakin mampu mengalahkan pasukan India dan dia sudah siap dengan pasukannya untuk menghadapi serangan tersebut. Scene berpindah ke pangkalan udara India. Terlihat Petty begitu khawatir atas kondisi Tas karena tidak bisa ikut dalam misi penyelamatan itu. Mina dan teman-teman lain menghampirinya dan memberikan keyakinan bahwa mereka mampu untuk membawa kembali Tas dengan selamat. Tidak berselang lama, salah seorang temannya memanggil Mina untuk bertemu dengan tamu yang menunggunya di gerbang.
Rupanya tamu tersebut adalah kedua orang tuanya. Patty berhasil meyakinkan orang tuanya Mina dengan ucapannya kemarin. Ayahnya pun mulai merasa bangga dengan pengabdian anaknya terhadap negara. Mereka pun berpelukan. Mina pun pamit untuk melanjutkan tugasnya. Semua prajurit Air Dragon berkumpul untuk mendengarkan arahan dari Komandan Rocky sebelum mereka melakukan misi penyelamatan terhadap tas di markasnya militan Kashmir. Dalam kesempatan ini juga, Rocky selalu mengingatkan untuk selalu koordinasi dan tidak putus kontak dalam kondisi apapun. Misi penyelamatan pun dimulai. Rocky mengirim pasukannya dengan menggunakan kapal kargo guna mengelabui para musuh. Radar tentara Pakistan berhasil melacak keberadaan pesawat mereka. Rudal misil pun siap Pakistan luncurkan. Saat musuh berhasil menghubungi pilot pesawat India, dengan lihainya pilot tersebut beralasan bahwa kompas mereka sedang rusak sehingga mereka bisa nyasar masuk ke wilayah Pakistan. Mereka pun berhasil menurunkan para pasukan elitnya ke wilayah markas Azhar Akhtar. Rupanya dua pesawat jet tempur India terbang tersusun di atas kapal kargo, sehingga radar Pakistan tidak berhasil melacak jet tersebut. Pesawat jet Uni pun berhasil menyerang dan menghancurkan landasan pacu pesawat musuh. Para tentara India mulai menyebar dan masuk serta melumpuhkan musuh satu persatu. Mereka menyerang musuh dengan brutal dan keren. Azhar pun kaget atas penyerangan tentara India di siang hari. Rupanya informasi dari Zarina telah menyesatkan Azhar Akhtar. Azhar pun berusaha melawan dan menyerang balik pasukan India. Namun dia terkena ledakan bom yang dilempar oleh salah satu pasukan India. Tas pun berhasil diselamatkan. Sesaat kemudian, helikopternya Mina datang untuk menjemput Tas. Lalu helinya Suki turun untuk menjemput pasukan lainnya. Di saat mereka hendak meninggalkan tempat itu, Azhar berhasil menembaki helinya Suki dengan rudalnya. Heli itu pun hancur. Di lain sisi terlihat pesawat Nauti berusaha datang untuk menyelamatkan Suki dan yang lainnya. Tiba-tiba pesawatnya tertembak oleh rudalnya Red Nose. Saat kemudian para militan Kashmir datang menyerang mereka secara brutal. Terjadilah pertempuran yang begitu sengit antar mereka. Saat heli Mini mendekat, para militan itu pun menembaki helinya. Mini pun menjauhi dari tempat itu. Dalam kondisi terdesak, Komandan Rocky dan Debu akan mengirim jet Sukhoi bantuan. Namun pada momen ini, Patty menduduki jet tersebut dan meminta izin untuk lepas landas. Komandan Debu awalnya menolak karena ini adalah pelanggaran militer. Namun Komandan Rocky mengizinkannya karena Patty adalah salah satu pilot dan pasukan terbaik yang dimiliki Angkatan Udara India. Karena kemenangan jauh lebih penting daripada peraturan. Dan saat itu pula, Rocky merekrut kembali Patty menjadi tim Air Dragon-nya dan siap untuk terbang bersama dengan Patty. Komandan Debu pun mengizinkannya. Mereka pun lepas landas. Di saat pesawat jet Sandy dikejar dan ingin dikunci oleh jet musuh, Patty pun datang dari arah belakang dan menghancurkan dua pesawat musuh itu. Di saat Patty mengejar jet musuh, tiba-tiba terkunci oleh pesawatnya Red Nose. Red Nose pun menembakkan rudalnya. Patty berhasil menghindar dari rudal tersebut, namun rudal tersebut masih terus mengejarnya. Di saat yang sama pula, Patty berhasil menggiring rudal tersebut mengenai dan menghancurkan jet musuh yang lainnya. Dan kini saatnya Patty dan Red Nose berhadapan langsung satu lawan satu. Mereka saling mengejar dan menyerang satu sama lain. Di saat Red Nose berhasil mengunci dan menembaki mereka dengan rudal, Patty berhasil menangkis rudal itu dengan exit darurat LC.
Lalu di atas udara, pesawat jet Patty dan Red Nose saling menyerang berhadapan langsung. Patty menabrakkan jetnya dengan jetnya Red Nose. Mereka pun berhasil lompat dari jet tersebut. Red Nose pun tewas dengan pesawatnya. Sementara di bawah sana, pasukan India sedang sibuk saling serang dengan militan Kashmir. Saat Asar sedang menyiksa Suki, Patty hadir tepat waktu. Patty menghajar Asar sampai babak belur. Asar berusaha melawan dengan menembaki Patty. Namun Tas berhasil menghalaunya dari atas heli. Dia pun lari terbirit-birit. Dia pun melarikan diri menggunakan jeep. Patty mengejarnya. Terjadilah baku hantam mereka di atas jeep. Sementara di lain sisi, Tas berhasil melumpuhkan seluruh militan dari atas heli. Kembali ke Patty dan Azhar yang sedang adu mekanik di atas jeep. Patty melajukan jeepnya dengan sekencang-kencangnya dan melompat ke atas helinya Mini yang sudah standby menunggunya. Azhar pun terjatuh bersama jeepnya. Dia pun tewas terbakar hancur. Patty menaiki heli itu dan disambut tangan oleh sahabatnya Tas. Alhasil mereka pun selamat dan pulang kembali ke pangkalan. Sesampainya di pangkalan, mereka disambut dengan sorakan meriah dari pasukan lainnya. Tas disambut bahagia oleh Sachi istrinya. Rocky dan Patty pun berpelukan. Dan di akhir film, memperlihatkan Patty dan Meena berciuman. Karena cinta tak selamanya harus diungkapkan, namun cukup dirasakan dan ditunjukkan dengan sikap. Film pun berakhir.